itu. Ini meresahkan masyarakat. Gak bisa. Oke, kalau diresahkan ini Pak Polisi, laporkan saya. Bikin surat pernyataan, gak bisa. Bikin surat pernyataan apa? Tidak akan menyebarkan ideologi khilafah lagi. Ojo guyu, aku serius ini. Saya serius, laporkan. Saya tidak akan bikin pernyataan, laporkan saya. Kita di pengadilan nanti. Kalau saya tidak ada pengadilan. Tak ada pengadilan ya apa? Salahku apa? Sampai nuduh melanggar perpu dan meresahkan masyarakat. Masyarakat sopo sing saya kalah itu loh, anak buahmu coba delok. Saya tahu. Lah wis ero ngono lho. Dul Halim itu. Iya. Ya laporkan Dul Halim ke polisi. Terus efeknya apa meresahkan masyarakat apa tidak? Gelon warga itu sampeyan akeh ngamuk. Gara-gara ideologi ini sampean, gara-gara ajaran ini sampean. Gak ngaku salah sampean kayak ngono iku. Gak iseng ngarepe masyarakat. Sik salah. Apa karena itu yang diajarkan HTI? Licik seperti itu. Kalau salah baik secara hukum positif yang berlaku di Indonesia atau secara hukum agama. Kalau ke agama silakan dilaporkan ke MUI, buat fatwa dari MUI. Kalau saya nggak ada urusan dengan MUI, urusan dengan negara hari ini, urusan dengan masyarakat. Kalau urusan dengan negara Anda Bapak Polisi, laporkan saya. Siapa yang sampean anggap menyebarkan ide itu laporkan saja. Begitu Mas. Nggak bisa. Saya pingin kemudian Rembang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum bersama alim ulama dan para advokat nasional dan senior masyhur, ada Pak Haji Ahmad Wihdan SH, insya Allah akan menyampaikan pernyataan hukum terkait upaya kriminalisasi terhadap ajaran Islam, yaitu khilafah. Kami akan membacakan pernyataan hukum sebagai berikut. Pernyataan hukum Lembaga Bantuan Hukum Pembela Islam Terpercaya Umat, atau yang disingkat dengan LBH Pelita Umat, nomor 04/PH/LBH Pelita Umat /9 Romawi /2020 tentang menuding ajaran Islam khilafah sebagai paham terlarang, menuduh menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, dapat dijerat penodaan agama pasal 156A KUHP. Akhir ini ada upaya dari kelompok sekuler radikal yang melakukan tuduhan dan atau menyebarkan narasi buruk terhadap ajaran Islam, yaitu khilafah. Mereka menuding bahwa ajaran Islam khilafah sebagai paham terlarang, menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, LBH Pembela Islam Terpercaya Umat atau LBH Pelita Umat memberikan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa khilafah adalah ajaran Islam, bukan ajaran terlarang. Sedangkan Islam adalah salah satu agama resmi yang diakui negara. Sedangkan konstitusi memberikan jaminan umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya berdasarkan pasal 28E, pasal 281 ayat 1, pasal 28J, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khilafah sebagai ajaran Islam tetap sah dan legal untuk didakwahkan di tengah-tengah umat. Mendakwahkan ajaran Islam termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, di mana hal ini dijamin dan diberikan perlindungan oleh konstitusi. Oleh karena itu, siapapun yang menyudutkan ajaran Islam termasuk khilafah, maka dapat dikategorikan tindak pidana penodaan agama. Kedua, bahwa apabila ada yang menyatakan khilafah paham terlarang dan atau menuduh menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, pernyataan ini dapat dinilai sebagai bentuk permusuhan atau kebencian terhadap ajaran agama Islam, maka dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran pasal 156A KUHP, bahwa harus diingat unsur utama untuk dapat dipidananya pasal 156A KUHP adalah unsur sengaja jahat untuk memusuhi, membenci, dan atau menodai ajaran agama. Kemudian dikampanyekan, dibuat narasi, dan atau dibuat opini seolah-olah sesuatu kejahatan atau keburukan di hadapan dan atau ditujukan kepada masyarakat, baik melalui media dan atau secara langsung. Ketiga, bahwa kami mendorong aparat penegak hukum segera memproses hukum
berdasarkan pasal 156A KUHP terhadap siapa saja yang menyebarkan permusuhan atau kebencian terhadap ajaran agama Islam dengan cara dikampanyekan, dibuat narasi, dan atau dibuat opini seolah-olah sesuatu kejahatan atau keburukan di hadapan dan atau ditujukan kepada masyarakat, baik melalui media dan atau secara langsung. Dikarenakan pasal 156A KUHP bukanlah delik aduan, sehingga aparat penegak hukum dapat dengan segera memproses hukum demi terciptanya ketertiban masyarakat. Keempat, bahwa sungguh tidak arif dan bijak apabila khilafah sebagai ajaran Islam dikampanyekan, dibuat narasi, dan atau dibuat opini seolah-olah sesuatu kejahatan atau keburukan, hingga akhirnya menimbulkan kebencian terhadap ajaran agama Islam. Kami memohon kepada segenap umat Islam untuk melakukan pembelaan terhadap ajaran Islam dari segala potensi kriminalisasi. Demikian pernyataan hukum disampaikan Jakarta 1 September 2020. LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan SHMH, Panca Putra Kurniawan SHMSI, Henry Kusuma SH, Riki Fatawijaya Munte SHMH, Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH, Damai Hari Lubis SH, dan Haji Ahmad Ihdan SH. Demikian pernyataan hukum ini kami sampaikan. Selanjutnya adalah akan mendengarkan pemaparan dari advokat senior dan masyhur kita, yaitu Bapak Haji Ahmad Mihdan SH. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam di Indonesia itu harus mendapat tempat yang utama dan diutamakan, karena secara sejarah dapat kita ketahui bahwa negara ini tidak akan pernah merdeka kalau tidak adinul Islam menjadi bagian yang mengingatkan penjajahan dimanapun, di muka bumi manapun, tidak diperkenankan di dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam mengilhami negara ini terlepas dari penjajahan. Dan saya juga perlu mengingatkan kepada anak bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia bahwa mereka harus berterima kasih sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, karena ini adalah rahmat Allah sehingga bumi Indonesia menjadi merdeka. Kemudian tentu saja bahwa ajaran-ajaran Islam ini tidak boleh menjadi ajaran-ajaran yang disudutkan, karena sudah ada aturan, meskipun kitab undang-undang hukum pidana kita itu adalah produk kolonial, ya, tetapi pada dasarnya juga diingatkan di dalam pasal itu yang kemudian menjadi pasal 156A, penghinaan terhadap agama, ya, yang dijamin berdasarkan undang-undang dasar kita, maka itu dapat dipidanakan. Jadi jangan main-main terhadap ajaran Islam, ya. Oleh karena itu hendaknya saya juga menghimbau kepada para ulama, para asatidz dan tokoh-tokoh Islam yang memahami hukum Islam ini, tentu harus memberikan pencerahan seluas-luasnya, tidak hanya kepada umat, kepada jamaahnya, tetapi juga kepada negara, bahwa betapa besarnya peranan Islam terhadap kemerdekaan negara ini, dan jangan sampai ada penistaan terhadap agama Islam khususnya. Barangkali itu yang harus menjadi perhatian. Oleh karena itu saya menghimbau kepada LBH Pelita Umat supaya kalau ada terjadi hal-hal yang berkaitan dengan penghinaan-penghinaan yang juga dilakukan terhadap orang-orang di sekitar kita, maka kita harus melakukan pelaporan kembali terhadap penghinaan-penghinaan yang dilakukan terhadap keyakinan kita di dalam Islam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap semua kita berdoa mudah-mudahan Allah akan memberikan perlindungan kepada kita semua, dan insya Allah Allah akan memberikan kejelasan, menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Demikian barangkali, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ke Ustadz Junaidi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengkriminalisasi pengemban dakwah dan menganggap mendakwahkan ajaran Islam sebagai bentuk kriminal itu melawan Allah, menyakiti hati Rasulullah, menyakiti anak cucu Rasulullah, para ulama pewaris para nabi, sekaligus pengemban amanah dari Rasulullah. Banyak dalam jejak kitab kuning para ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya yang bermadzhab Asy-Syafi'iyah, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan tentang ajaran Islam sebagai khilafah sebagai ajaran Islam, beliau menyampaikan wajma'u. Beliau menyatakan para ulama telah berijma ala anahu yajibu alal muslimin nasbu khalifatin wa wujubu bisyar'i la bil aqli. Ini dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan mereka para ulama juga para sahabat telah berijma bahwa wajib atas kaum muslimin mengangkat seorang khalifah, dan kewajiban itu dinyatakan berdasarkan syariat atau akal-akalan. Dalam syarah fikih madzhab Syafi'i yang paling lengkap, kitab Al-Majmu', syarah dari kitab Al-Muhadzab As-Sirazi, juga yang disusun oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan al-imamatu wal khilafatu wal imaratu wal imaratul mu'minin mutaradifat. Ini bahwa sebutan imamah, khilafah, imaratul mu'minin adalah sinonim, beda lafal saja tetapi maknanya sama, dan masih banyak yang lain. Jadi kalau mengatakan apa yang disampaikan oleh pengemban dakwah berupa ajaran Islam itu dianggap kriminal atau dilaporkan ke polisi, ataukah dianggap satu yang bertentangan dengan ide dari manusia, apapun juga, maka sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Haji Ahmad Medan, ini adalah penistaan agama, penghinaan agama, menyakiti hati Rasulullah dan para anak cucu Rasulullah, dzurriyyah dari Rasulullah, dan ini harus dilawan oleh umat Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kiai Asrori. Kiai Asrori. Baik, demikian pernyataan hukum yang kami sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang menganggap khilafah sebagai ajaran Islam ini dianggap sebagai paham terlarang atau dituduh sebagai paham yang menebarkan kebencian. Apabila ada yang menyatakan demikian, atau kemudian membangun narasi, atau kemudian membuat opini buruk terhadap ajaran Islam, maka kami menyeru agar untuk melakukan pembelaan terhadap ajaran Islam tersebut agar tidak kemudian dikriminalisasi terhadap oleh siapapun oknum-oknum atau dari kelompok sekuler radikal. Demikian pernyataan hukum kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi antum menurut Ana siap untuk buat tim di LBH Pelita, buat laporan terhadap pelaku-pelaku yang ini, ya? Siap, Mas. Takbir. Allah. Takbir. Takbir. Allah Akbar. Lanjut. Oke, makan dulu saya. Iya. Sudah selesai. Selesai. Tinggal ini. Pokoknya nanti saya bantu tim dari TPM untuk isu